Selamat datang di channel Fonte. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai webhook dan API. Webhook ini fungsinya sama seperti auto reply untuk membalas pesan. Kemudian API ini fungsinya sama seperti kirim pesan untuk kirim pesan ya. Nah, untuk webhook dan API ini apa sih bedanya dengan auto reply dan kirim pesan? Bedanya adalah webhook dan API ini bisa digunakan untuk custom kode ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aplikasinya atau masing-masing websitenya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ada sedikit disclaimer bahwa video ini itu memerlukan custom coding ya, sehingga video ini sebenarnya ditujukan untuk para developer. Nah, bagi non-developer yang menonton video ini mungkin akan ada sedikit hambatan atau kesulitan dalam memahaminya ya. Nah, ini nanti coba diikutin dulu aja. Kalau nggak bisa atau nggak paham, nanti bisa hire developer untuk membuatkan webhook maupun API-nya. Oke ya, saya lanjut ke menu webhook ini. Nah, webhook ini di sini ada webhook URL ya. Nah, ini nanti adalah URL file yang akan diinputkan di sini. Jadi, untuk pemanggilannya menggunakan URL contohnya seperti ini ya. example.com/webhook.php seperti itu. Nah, untuk contoh penggunaannya adalah seperti ini. Jadi nanti ada variabel phone dan variabel message. Nah, variabel phone ini nanti itu untuk mengambil nomor pengirimnya ya. Jadi seperti 628111 sekian. Terus untuk message-nya ini nanti untuk mengambil pesan yang dikirimkan oleh pengirim. Ya, ada oleh phone tadi itu. Nah, terus aplikasinya, pengaplikasiannya seperti ini. Jadi kita buat kalau misalkan ada pesan, ya pesannya itu adalah hi, maka dibalas juga dengan hi juga. Nah, seperti ini. Jadi kita coba aja deh, kita implementasikan ya. Implementasikan. Nah, ini kebetulan saya sudah buat filenya. Nah, ini nanti bisa buat sendiri ya. Saya buat dengan nama webhook.php. Ini saya simpan ya. Saya simpan. Terus, nah di sini saya tulis URL-nya. Nah ini ya. Lalu saya submit. Nah ini sudah sukses ya connect-nya ya. Jadi kalau misalkan saya nulis hi, nanti akan dibalas dengan hi juga. Kita langsung aplikasikan ya. Oke ya, dibalas saya juga. Kalau saya nulis yang lainnya, ini nggak dibalas. Jadi dibaca aja. Demikian ya. Terus penggunaannya webhook ini nanti bisa digunakan juga untuk menyimpan nomor pengirimnya. Itu nanti bisa dimanfaatkan untuk database ya, untuk dicatat, atau nanti mungkin juga untuk forwarding untuk CRM juga bisa. Kurang lebih dasarnya untuk webhook seperti ini. Lalu saya akan melanjutkan ke bagian API. Nah, di API ini sudah ada token ya, token yang dipakai nanti untuk identifikasinya. Lalu nanti untuk URL untuk send message-nya pakai ini, untuk cek statusnya pakai ini. Nah, ini whitelist domain ini hanya untuk plugin ya. Jadi kalau ada yang pakai plugin bisa di whitelist supaya nggak kepake di domain lain. Nah, ini ada API send file message ya. Jadi ini untuk kirim file. Lalu ini untuk kirim teks ya. API send text message ini. Lalu API cek status. Nah, ini nanti untuk ambil statusnya. Kemudian ada PHP API code. Nah, ini untuk curlnya ya. Jadi untuk ngambil datanya nanti seperti ini. Nah, ini respon-responnya nanti bisa dibaca sendiri. Sekarang saya akan langsung untuk tes ya, langsung tes. Ini saya juga sudah buat ya. Sudah buat filenya tes api.php. Ini ada, ini sama ya, semuanya sama. Ini sama seperti ini PHP API code nih, diambil semua.
Nah, lalu untuk kirim pesannya saya menggunakan teks aja, jadi pakai API send text message ya. Pakai API ini untuk datanya, dolar datanya ini ya. Nah, ini dolar datanya ini saya input di sini. Nah, ini terus untuk tokennya, token ini sesuai dengan token yang ada di sini. Lalu untuk pesannya bebas mau diisi apa. Lalu untuk targetnya ini bisa pakai 08, bisa pakai 62 ya. Terus untuk datanya seperti ini. Untuk boundnya ini pakai target ya, dolar target ini. Terus tipenya teks. Nah, ini delay dan delay request bisa 00. Lalu untuk teksnya itu isi pesannya ya, seperti ini. Lalu saya save ya. Terus saya coba eksekusi ya. Saya coba eksekusi tes API PHP. Oke ya, jadi sudah bisa. Saya akan coba cek. Nah, ini ya. Jadi ada pesan hai ini. Masuk kan, sama sesuai dengan teksnya ini. Misalkan hai admin, saya ganti lagi. Saya eksekusi lagi. Oh, belum terganti, sebentar. Nah, ini ya. Hai admin ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih dasar-dasar penggunaan API-nya seperti ini. Lalu saya akan coba untuk mengirimkan pesan file ya, mengirimkan pesan file. Tapi sebentar, sebelum itu mungkin saya jelaskan dulu aja ya. Saya jelaskan untuk delay dan delay request ini ada bedanya ya. Jadi begini, untuk mudahnya, sebentar. Nah, ini satu pesan, misalkan ini saya kirim ke nomor saya semua ya. Nah, ini dua pesan ini ya, kedua nomor ini dalam satu request ya, dalam satu request. Nah, jeda antar pesan ini itu namanya request. Nah, jadi misalkan saya ngirim dua request dengan nomor yang sama seperti ini dua kali. Itu nanti misalkan mau menjeda antar requestnya itu 10 detik dan delay antar pesannya 2 detik, maka bisa dikirimkan misalkan ini dua kali ya. Nah, itu pengiriman pertama akan dijeda 2 detik. Jadi dari ngirim ini ke ini itu 2 detik. Lalu kemudian karena setelah ini selesai dan dilanjutkan untuk request berikutnya, maka akan dijeda 10 detik. Baru mengirimkan lagi ke nomor ini, dan 2 detik kemudian dikirimkan ke nomor ini. Kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk schedule ini menggunakan timestamp ya, menggunakan timestamp. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk ID-nya nanti dapat ya seperti ini ya, ID-nya ini. Terus kita akan lanjut ke API send file message ya. Ini bedanya di tipe URL sama caption. Nah, ini ekstensinya yang disupport hanya ini ya, PNG, JPG, JPEG, XLSX, XLS, PDF, doc, docx dan seterusnya ya. Jadi mulai dari file gambar, video, PDF, audio bisa ya. Terus kita langsung eksekusi aja ya. Kita eksekusi aja. Sebentar, kita ubah datanya. Kemudian saya akan coba ambil URL-nya ya. URL ini saya coba cari gambar. Cari gambar, oke nih ya. Oke, dapat gambarnya.
Ini kita coba untuk kirimkan gambar ini. Ini kita off kan aja, jadi karena kirim satu gambar kita hapus aja, nggak ada delay, nggak ada delay request, nggak ada schedule-nya. Captionnya tes gambar, tes gambar. Ini dolar pesannya bisa dihapus saja ya, karena nggak ada pesan di sini. Terus kita save. Oke, udah tersimpan. Sekarang kita coba eksekusi. Oke ya, nah kita tunggu gambarnya masuk. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk penggunaan API kirim gambar seperti itu. Lalu ini juga berlaku untuk semua ekstensi lainnya ya. Ada yang PNG, JPG, JPEG, XLS dan seterusnya, itu bisa pakai URL ini. Kemudian saya akan mencoba untuk tes yang berikutnya, yaitu untuk API cek status. Nah, jadi dolar datanya ini nanti isinya hanya ID-nya saja. Jadi saya hapus ya ID-nya. Ini saya lihat ID-nya berapa tadi? Nah, ini ya ID-nya. Oke, sekarang kita coba. Oh, bentar. URL-nya juga harus dihapus. Ya, jadi status ya. Di sini. Oke, seperti ini. Lalu kita save message-nya. Tes API. Oke ya. Tadi bakal dapat status ya, ini true berarti benar. Terus datanya dari ke nomor ini statusnya sukses ya, jadi pengirimannya itu sukses. Jadi pesan tadi itu terkirim, terlihat terkirim ya. Jadi kurang lebih penggunaan API-nya seperti itu. Nanti untuk digunakan bagaimana untuk aplikasinya maupun websitenya masing-masing bisa disesuaikan sendiri. Kurang lebih dari saya untuk dokumentasi webhook dan API-nya seperti ini. Silahkan digunakan, silahkan berkreasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya untuk video tutorial yang terakhir nanti kita akan membahas tentang menu profile ya, menu profile di sini. Oke, begitu saja dari saya. Terima kasih.